Halo Tony. Ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Kita tes sebentar, teknologi sedang ini nih, terutama signal ya, kuota dan sebagainya. Selamat malam. Apakah Anda dengar Tony dengar suara saya bagus? Suaranya dengan bagus? Di tempat saya jelas. Sahabat kelas, suara Pak Krisna jelas nggak ya? Boleh dibantu di chat ya? Ya, jempol juga boleh. Jempol juga boleh. Oke, Harry Kui, thank you. Ya, thank you. Eko Dia, Lani, makasih. Pime, Tikien, Cynthia. Oke, mulai kalau gitu ya. Thank you, thank you, thank you. Yenite, makasih. Tapi gambar sendat-sendat Indiralin. Oke, ya. Susi, thank you. Saya mau kenalan sebentar nih dengan teman-teman tadi yang ini ya. Ada dari kota mana aja ya Pak? Oke, kayak Cipit, dari kota mana? Anda dari kota mana? Anda ketik saya gini, ketik di chat nama, kota, dan misi hidup. Wah, agak berat dikit nih. Oke, dari Cimahi. Jadi nama saya ini Cimahi. Apa sih misi hidup Anda di dunia ini? Saya kepengen tahu. Saya siapkan lagu sebentar ya. Saya kasih waktu 1 menit, mengenalkan diri, memperkenalkan diri, dari mana, kota mana tentunya ya. Ini ya. Oke, dari mana? Oh, Surabaya, ingin menjadi berkat buat orang lain. Rizka, Martati, oke, bermanfaat. Hidup makmur, sejahtera, Kediri. Wow, saya bulan lalu ke Kediri tuh. Pipin. Wow, Sampit, jauh amat. Alvin di Jakarta. Taniliana, berbagi, mulia sekali. Chandra Semarang, pencerahan. Zhao Bian, tetangga saya, Tangerang nih. Else menjadi berkat buat orang banyak. Harry Kui, bahagia dalam segala situasi. Lina, Jakarta hidup damai. Pime di Bandung. Iqbal, Susi, wow, Elia Cahaya, Palembang, sama gitu, Palembang ya. Yosua Tangsel tuh, walaupun sebagai lilin kecil, jadi terang. Roy, menikmati hidup. Wow, oke. Siapa lagi? Eli Cahaya, Wong Kito Pak Iyo. Tangsel Ira, Angira ini sukses, bahagia dan sebagainya. Faris Juanda mengeksplorasi dari Banjarbaru, oke. Buat orang banyak ya. Apalagi? Friska, do good will come back to you. Yes, betul. Setuju. Saya setuju. Saya ini dikit deh. Nah, ini lebih kosong gambarnya ya. Setuju. Elizabeth mau. Batam, saya pernah setahun di Batam, berbagi kabar baik buat orang lain. Terima kasih. Yenite Serpong, bertumbuh, berbunga, oke. Isna Nurla, Tifa, makasih. Yuanda Pray, semoga baik-baik aja, makasih. Itu doa ya. Tadi Cimahi menjadi berkat buat orang banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Mulka dari Tangerang, salam hormat. Fatir, oke, makasih Tangerang. Saya tinggal di Gading Serpong. Marni Putri, Kota Cikampek. Sri Mei Padang, wow, tak himpit tak dia teh, tak kurang luar Yose. Jakarta nih. Oke, makasih. Kita mulai ya. Nah, saya bertanya sama Anda malam ini, misi hidup bukan cita-cita, bukan impian, misi. Agak berbeda dari sebelumnya. Saya ingin bertanya misi. What is your mission? Apa misi hidup Anda? Dan perlu dicari memang gitu ya. Perlu cari.
Sejak kecil, oke tadi ada yang bilang saya di Palembang, betul, SD saya di Palembang, 1 sampai 4. Cynthia Surabaya, My Life is Adventure, yang agak mirip dengan yang dikatakan eee, Gandhi. Berat Bo, misi hidupnya masih belum tahu, oke. Ya dicarilah. Eee, Setiap orang lahir di dunia pasti punya tujuan dari sang penciptanya. Oke jelas, ya, Shelly Sabila, bermanfaat buat orang. Hari ini cukup banyak yang mengatakan lebih makmur dari orang tua Faris. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja, bukan nggak egois. Itu artinya ada perbaikan dibandingkan generasi sebelumnya. Bukan egois itu, saya confirm bukan egois. Uh, ada orang yang nggak punya misi atau belum ketemu misinya. Proses pencarian misi sebuah proses panjang, betul. Saya sejak kecil lahir di Palembang, SD di Palembang, SMP di Palembang. Teman belajar saya salah satunya Mendagri sekarang, Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Mimin, thank you. Kehidupan adalah hasil, yang hasil adalah sukses. Oke. Uh, saya tidak tahu, tetapi doa saya waktu kecil yang membuat nanti saya seperti menemukan misi hidup. Jadi saya doa sejak kecil nih, sejak SMP, mungkin SD lah, saya pikir kalimat itu. Saya ingin menjadi hidup yang berguna buat orang lain, saya ingin berguna buat orang lain, saya ingin berguna. Dan doanya hanya itu. Semoga hidup ini bermanfaat. Sampai saat ini ya itu-itu aja doanya. Ya, doanya nanti sempatlah saya membuat visi, menjadi orang Indonesia yang berguna buat dunia dan sebagainya gitu ya. Ada saya tulis itu. Dan saya tuliskan di buku saya juga. Oke. Karena hanya doanya itu berguna buat orang lain, hanya itu dan hanya itu kayaknya miskin doa, nggak bisa ngembangin doa. Uh, Hidup saya ya memproses apa bentuknya, pergolakan demi pergolakan, pergolakan demi pergolakan, akhirnya saya ketemulah, oh pilihan hidup saya jadi guru, ngajar. Saya sedang ngajar saat SMA, saya sedang mengajar teman-teman saya itu kuliah, terlihat sudah, terlihat. Dan menurut saya ini hidup yang berguna buat orang. Tapi saya ingin ngajar buat orang lain, nggak berbagi ilmu. Nah setelah itu saya terlihat, wah ini pekerjaan yang jadi dosen karena kalau nggak ada uangnya pun saya senang. Sorry, artinya gini, nggak ada uangnya, senang. Ada uang, oke. Oke. Singkat cerita, saya aktif di sebuah organisasi keagamaan dan saya tetap membawa misi saya berbagi, ngajar, hidup yang bermanfaat buat orang lain. Itu dia. Lalu apa yang saya ingin ajarkan? Macam-macam awalnya. Sampai saya ketemu, oke, mindset. Karena segala sesuatu berawal dari pikiran. Sekali lagi, segala sesuatu berawal dari pikiran. Kalau setnya udah salah mindset, saya ulangi ya, awal dari pikiran, dari pikiran akan menjadi perkataan, apa yang kita katakan akan menjadi perbuatan, apa yang kita lakukan akan diulang-ulang, ulang-ulang menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk perilaku itu, behavior. Perilaku akan menjadi nasib kita nantinya. Ya, pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan. Mudah, dari pikiran set. Di balik itu ada intensi namanya, intensi. Ya Bapak ya teman-teman mulai sedikit pelan-pelan belajar bahwa ini kok kabelnya kesenggol terus sama saya pindahin. Pikiran akan menjadi perkataan,
perkataan akan menjadi perbuatan, perbuatan yang sama akan diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Jadi, kalau kita ingin mengamati apa yang terjadi dalam pikiran kita, amati saja hasil yang terjadi saat ini. Hasil yang terjadi saat ini. Ya, itu di situ ininya. Itu nanti urutannya ke atas. Pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan. Saya sampai tahap itu dulu. Saya berikan musik 1 menit. Anda boleh mengetik apa yang saya ucapkan terakhir ini. Pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan. Lalu hasil. Ya, silakan. Saya kasih musik. 1 menit. Ulang sebentar apa yang saya sampaikan. Silakan. Pikiran menjadi perkataan, perkataan perbuatan, ya. Perbuatan yang berulang-ulang kebiasaan. Hasil. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Mengetik. Oke, Tanliana Judi Puja Negara. Thank you. Aris Juanda, Joshua Dijaya. Musiknya kedengeran nggak musiknya? Elsa, Elia Cahaya, Lina. Thomas, Elis, Ahwei, Winnie, Cindy, Sandy, Ahwei. Wow. Isna Nurlifa tadi ya. Isna Francisca, thank you. Cynthia Alisa Winnie. Oke. Siapa lagi? Nadila, Lani. Pernikahan, perbuatan, Susi, Kumalasari tadi. Ira, Ingreni. Erikwi. Theodorus Susito, Marta, Marni Putri. Yenite, thank you. Oke. Chandra, oke. Thank you. Cit Picu ya, Elizabeth mau. Oke, makasih. Joshua, Mimin, Heri, Anastasia, Kumalasari. Thank you. Kita ada musik-musik. Musiknya terdengar bagus nggak tadi ya musiknya, teman-teman? Rudy, kalau musiknya oke ya, lumayan. Karena sekiranya baru dicoba nih mic-nya. Itu dulu pahami prosesnya. Musik kurang jelas. Oke, nanti saya gedein ya. Alvin, makasih. Terima kasih Alvin. Musik kurang jelas nanti saya pakai ini ya. Marni Putri. Semangat Pak. Oke. Saya pindahin speakernya ke depan deh gitu ya. Saya nggak ingin Anda belajar tuh tegang. Anda harus relax. Percuma Anda tahu banyak hal, Haris. Kalau bassnya gede terganggu sih Pak. Oh gitu ya. Oke. Tadi bassnya kegedean ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya pakai ini nih, pakai active speaker. Jadi saya setel dari luar, bukan dari ini. Terima kasih yang sudah blog lagi. Buat apa? Apa tujuan saya minta Anda ngetik ulang? Waktu saya ngomong akan terjadi prosesnya Anda dengar. Oke. Benar manggut. Pikiran, perkataan, perbuatan, ya, kebiasaan hasil. Nenek Eko dia. Itu memang betul bacanya dari Kediri ya. Anda dengar suara saya. Oke. Saya minta Anda ngetik ulang. Ketik. Waktu ngetik ulang, Anda membaca dalam hati mungkin, mengetiknya, ada gerak kinestetik, gerak kinestetik. Ya. Anda bicara dengan diri sendiri, perkataan, perbuatan, pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, ya. Pada Anda ngetik, ketik tadi, Anda membaca, maka pesan tadi, ilmu tadi masuk ke alam bawah sadar Anda.
Anda nggak perlu nonton kembali. Capek ngapain nonton berulang-ulang sebuah video, alah kesenggol lagi. Nonton video, yang sama berulang-ulang. Ya, Agus, makasih. Nah, kalau begitu, apa sih yang ada di pikiran kita, Jen Lembono? Ya, makasih. Apa yang ada di sini nih? Mengenai apa? Mengenai apa? Terserah, mengenai misi tadi. Kenapa perlu misi? Supaya ada guideline, ada jalurnya. Ini hidup gue nih. Anda sedang hidup di dunia yang kacau balau saat ini. Teori lagi kacau balau. Orang optimis frustasi. Orang positive thinking stres berat. Nah, ingat, di masa yang tidak pasti ini Anda tidak boleh menjadi orang optimis. Di titik yang tidak pasti dan Anda tidak boleh menjadi orang yang positive thinking. I don't mind what happen. Oke, Marni, makasih ya. Saya khususnya menekunin sekolah saya mengenai alam bawah sadar, unconscious mind. In your mind, pikiran, ada conscious mind, ada unconscious mind. Conscious mind cuma urusan kecil aja. Tapi yang terbesar adalah unconscious mind. Itu yang jauh lebih penting. 20 tahun saya hanya belajar mengenai itu, unconscious mind. Ya, dari berbagai sekolah, ilmu yang saya tekuni terakhir adalah New Code NLP. Pencipta NLP ada 2 orang, John Grinder, Richard Bandler. Richard Bandler tidak terlalu banyak mengeksplorasi, mereka berpisah akhirnya. Tetapi John Grinder terus mengeksplorasi ilmu ini yang disebut New Code NLP until now, sampai sekarang. He is a genius. He is a genius. John Grinder, guru kita ya, guru saya ya. Ya guru kita tentunya. Nah, kalau begitu, kuasai ilmu pikiran. Konteksnya apa? Well, misalnya. Saya mengambil kata well mindset terkait dengan alam semesta ini diciptakan dengan berlimpah. Bukan mengenai uang, bukan mengenai MLM, bukan mengenai asuransi, masa cetek amat bahasanya. Mengenai uang, mengenai harta, cetek amat, males mas gitu-gitu saya. Ada yang menjuluki saya, kamu belum sukses ngajarin orang sukses. Ingat, itu relatif ya. Kamu belum kaya ngajarin orang kaya. Saya bilang, oke betul, hidup saya banyak belajar, banyak sekolah, keliling dunia. Sampai saya lupa belanja harta, which is fine. Which is fine. Ya, saya pernah diuji oleh kehidupan, 3 kali bangkrut dalam hidup ini. Ya, dan pada saat pandemi saya sengaja ingin merasakan sama seperti yang orang lain alami, kembali ke nol. Aset habis, ya. Speaking fee yang saya miliki saya bagikan ke teman-teman yang mungkin akan terganggu di masa-masa pandemi ini, awal pandemi. Saya telepon, saya minta rekeningnya, saya transfer. Atau saat tabungan kami menipis. Lalu di titik nol kami amati apa yang terjadi. Oke, aset habis. Kok nggak sengsara ya? Bangkrut sengsara adalah state of mind. Sebuah keputusan. Nggak ada apa-apa kok, tenang aja ya. Kok orang lain stres ya? Kok orang lain depresi ya? Kok ada orang yang bunuh diri ya? Sejak awal pandemi kami tidak work from home. Kami menjadi pelayan. Kami memotivasi orang di lapangan, di pasar, menjadi relawan untuk protokol kesehatan. Sampai hari ini, seharian saya baru pulang, ada rapat, ada apa, dan sebagainya. Kami keliling meninggalkan rumah. Trip pertama 1,5 bulan sampai ke Bali. Orang bilang, wah kamu pasti financial freedom. Saya bilang, saya gagal financial freedom, but my mind is free. My mind is free. Saya banyak ketemu orang sudah mencapai financial freedom, tapi ketakutan. Saya ketemu orang asuransi tadi. Mereka menawarkan program bagaimana kalau beli program ini bahkan isolasi mandiri pun ditanggung. Saya tanya sama dia, betul kamu menjual orang untuk aman secara financial kalau sampai dia kena COVID. Apakah pikirannya tenang?
Kamu menjual keamanan finansial, betul. Apakah pikirannya tenang? Apakah hidupnya tenang? Kalau begitu apa yang dibutuhkan? Ketenangan pikiran, ketenangan batin, ketenangan jiwanya. Uang mulai dicari, ya. Jadi sahabat-sahabatku saya sebutnya sahabat, kayak kebiasaan saya siaran di Sonora, di Radio Sonora, sahabat Sonora, sahabat New Normal Learning ya. Oke, kalau begitu apa yang sedang orang butuhkan saat ini? Tenang pikirannya, emosi yang stabil, enggak setiap hari baca sampah-sampah berita. Sejak awal pandemi saya hanya cari informasi yang penting. Dari mana? Wuhan. Confirm mereka berhasil. Informasi yang penting dari Wuhan, proven. Saya nggak lihat dari informasi yang lain. Sampai hari ini saya nggak tahu berita COVID apa. Kadang-kadang kami di sebuah tempat lagi di Jawa Tengah, orang bilang hati-hati itu zona hitam. Saya bilang gue lihat alam awannya putih, awannya putih kok hitam. Kita nggak tahu. Tetapi bukan berarti kami nekat, waspada. Kami selalu bilang kami bukan berani, bukan takut, tetap waspada tinggi. Ya, jadi well mindset yang ingin saya sampaikan is not about well. Saya pernah belajar money and you, the best training in the world. It's not about money, it's about you. You. It's about me. Persoalan manusia bukan uang. Dirinya terhadap uang, sikapnya terhadap uang, attitude-nya terhadap uang. Bukan uang. Hari ini terbukti orang-orang yang financial freedom, pikirannya belum tentu free. Kami ketemu banyak orang, wah lu enak lu pasti udah financial freedom. Enggak, gua gagal, saya bilang. But my mind is free. 30 hari, 100 hari kami meninggalkan rumah untuk berkarya membuat, ada di sini nih, satu buku yang ingin menolong orang banyak. Tetap tenang dan menang di zaman edan. 100 hari meninggalkan rumah. Tenang, tenang. Kalau Anda panik, apapun yang Anda pelajarin, bang, hilang. Percuma. Ya, spiritual harus strong saat ini. Spiritual. Spiritual Anda lemah, habis. Anda takut sama virus, banyak orang takut sama virus, dia nggak takut sama Tuhan. Itu ya. Kebalik kan? Spiritual harus strong. Intelektual. Kecerdasan dinaikkan. Karena persoalan ini logic, knowledge, dasar. Emosional, hati stabil. Physical fit. Physical harus fit. Makan yang banyak, olahraga. Ingat, sistem imun Anda tidak bisa dibangun tiba-tiba. Tidak bisa. Anda ketakutan, sistem imun yang dibangun ini bang. Bang. Ya. Nah, kenapa saya ingin membahas awal ini mengenai mind? Karena di sini titik awalnya. Pada saat Anda memahami ya, nanti sesi 1, sesi 2. Oh, ini yang saya maksud align. Saat pikiran, selaras dengan perkataan, selaras dengan perbuatan, align. Hasil akan mengikuti. Gak usah pusing sama uang. Gak usah takut gak punya uang. Seseorang takut sengsara. Ketakutannya lah yang menyengsarakan dia. Saya bangkrut, udah cuman financial bangkrut, bukan mentalnya. Oke, ya. Jadi yang saya ingin bahas nanti ada 4 bab, saya tuliskan di sini, gitu ya. Saya bahas satu-satu, tapi saya ingin mulai dulu dengan in your mind, pikiran, ya. Nah, pikiran kita ada yang disebut conscious mind, ada yang disebut unconscious mind. Pikiran sadar, bawah sadar. 90% lah, ya bahasa yang gampang. Apa yang kita lakukan tidak lagi kita sadari. Sekali lagi, bagian besar, kalau mau di persentase 90% apa. Lebih sebetulnya. Apapun yang kita lakukan sudah tidak kita sadari lagi. Tidak disadari lagi.
ya. Jadi persoalan Anda bukan uang, persoalan Anda sikap Anda. Dan sikap itu ada di pikiran, ada kalimat-kalimatnya dan itu bisa diubah. Sikap yang empowering, sikap yang disempowering. Oke, ya. Kalau gitu di pikiran dulu di set. Ya, saya ingin menyederhanakan prosesnya dulu. Apakah pikiran bisa di-reset? Bisa. Apakah pikiran bisa di-setel? Mindset tadi bisa. Bisa, ya. Tapi kamu mesti tahu dulu, apa sih isinya? Apa sih isinya? Loh, mau disetel ulang tapi nggak tahu isinya apa. Orang kaya, orang miskin, ukuran otaknya sama, ya. Yang bedanya saya tahu orang kaya sama orang miskin, isi otaknya. Diisi apa sih? Oleh papanya, oleh mamanya, oleh guru, sekolahan, diisi apa? Kalau diisinya sampah, kemarahan, kebencian, maka yang masuk ya sampah, kebencian, ya, yang negatif-negatif. Tapi kalau dikasih yang emas, berita-berita yang baik, informasi yang baik, ya dia terimanya. Alam bawah sadar itu menerima apapun yang kita install, yang kita isi. Semoga mulai nangkep ya. Jadi diisi emas, ya, diisi sampah, jadi sampah, diisi emas, jadi emas. Anda mungkin tanya, Pak, kalau saya diisi sampah, bisa nggak saya ubah? Bisa. Sorry, bukan sampah yang diubah, memaknainya yang yang uh, yang bisa kita ganti, ya, dari sampah tetap sampah, tetapi kita memaknainya dan kita bisa bisa melindungi pikiran ini dari sampah. Bisa. Mulai hari ini, Anda sudah dengar acara ini, Anda lihat acara hari ini, apa? Misalnya, ya, stop dengan berita COVID. Stop, block. WA group nggak perlu dibaca. Saya punya WA group. Saya keluar dari semua WA group waktu awal-awal COVID. Awal-awal pandemi. Saya keluar. Ya, saya keluar. Supaya apa? Nggak terkontaminasi nih. Nggak ada gunanya dapat informasi yang tidak bisa berdaya saya. Saya hanya sibuk membuat diri saya berguna. Buat layanan, ngasih air aqua, kita jalan-jalan orang yang sedang kepanasan, ajak anak-anak naik sepeda, berbagi nasi bungkus, pergi, berbuat sesuatu, dibandingin cerita berita ini takutkan, berita ini menakutkan, berita ini menakutkan, berita ini. Lama-lama banyak orang gila, dan betul banyak orang gila. Kami sudah keliling dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, banyak orang gila, depresi, banyak. Semoga Anda tidak menambah daftar itu. Oke ya, dikembali di set dulu. Tadi sebelum kita ngomong well ya, di set dulu. Oke, kalau gitu pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan. Ini disebutnya pola, pola. Oke, kalimat ini nih. Orang kaya apa bedanya sih? Oh, polanya. Orang miskin ada polanya. Nanti di setnya dari pikiran. Kalimat yang ingin saya sampaikan ke teman-teman malam ini adalah orang kaya ada polanya, orang miskin ada polanya untuk dia jadi miskin. Bukan uang, persoalannya bukan uang. Orang sukses ada polanya untuk dia menjadi sukses. Orang gagal ada polanya yang membuat dia menjadi gagal. Orang kaya ada polanya yang membuat dia jadi kaya financially. Orang miskin ada polanya yang membuat dia menjadi miskin. Silakan ketik ulang, Anda boleh pilih kaya, miskin, Anda boleh pilih sukses, gagal. Ya, pola tadi. Semua ada polanya. Orang miskin ada pola milih miskin, orang kaya ada pola milih kaya. Saya kasih musik 1 menit. Elvio. Dewi Asmara, Allah omong no, aku isi. Bukan. Cynthia,
orang kaya ada polanya menjadi kaya, kalimatnya itu orang gagal ada polanya menjadi gagal, bukan kaya suksesnya, bukan. Jadi Friska jadi ketiknya gini, orang setiap boleh misalnya orang kaya ada polanya menjadi kaya, orang sukses ada polanya menjadi sukses. Silahkan mau pilih yang mana ya. Di Krisna ngetiknya, oke, orang Iqbal, terima kasih Iqbal, orang kaya ada polanya, oke gitu dia. Nata, Nalita Devina, Yudi, Rudi, Else, terima kasih. Ahwei, Marni Putri, supaya Anda ingat, pola, pattern, Cahyono, LH, Lani, kamu mesti ingat pattern, Tanliana, Ahwei, Agus Gunawan, Yeni, Kumalasari, Joni Witomo. Orang miskin juga ada polanya. Indira Lim, ya, Wiriani Ros, terima kasih. Elia Cahaya, ada polanya. Susiani, Winnie, Mimin, step by step. Elena Hosiana, Theodorus Sucito, Lina. Hah? Bagus nih Lina nih, saya bacain Lina. Bakat miskin tuh nggak ada. Ya, Sandra, thank you. Kayak top miskin punya pola masing-masing. Oke, ya, itu lebih ini ya. Irangga ini. Oke, makasih. Lina nih, ngeri banget omongan temen lu ya. Teman saya bilang orang miskin tuh bakat miskin. Aduh, enggak. Astaga, itu siapa yang ngomongnya? Karena nggak mau berubah dan berusaha. Lina bilang sama teman kamu, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, Lina. Mereka tidak tahu bahwa itu bisa berubah. Mereka nggak punya pengetahuannya. Mindsetnya harus dirubah betul, tapi dia tidak punya pengetahuannya. Ya, Joshua Saputra, terima kasih Joni Witomo. Dia tidak tahu karena tidak punya pengetahuannya. Dia terkunci. It's about knowledge. Ya, ada pengetahuannya. Jadi, aduh sedih ya. Nggak ada bakat miskin. Nggak ada. Saya suka bilang gini. Lebih mudah melatih orang miskin. Lahir miskin nggak apa-apa, Helena. Betul. Sebelum meninggal menjadi sejahtera. Bukan kaya. Belum tentu. Lebih mudah saya men-training orang miskin. Dikasih tahu juga nggak mau, Pak. Ada caranya. Ada caranya, Lina. Itu cara. Itu hanya metodologinya. Lebih, ya nanti saya cerita Warni. Elizabeth Maung, ya. Wirianios. Lebih mudah melatih orang miskin dibandingkan melatih orang bermental miskin. Ya, nanti saya ajarin Helena, Asiana, ya. Apakah ada pola buat orang yang sudah lansia? Tentu ada ya. Jadi semua orang bisa berubah dan penelitian mengatakan makin lansia otaknya makin hebat asal dia gunakan. Ya banyak contoh Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Malaysia sekarang itu 90-an lebih semua ya. Masih sangat smart dan sebagainya. Oke, itu bukti menunjukkan bahwa orang yang makin berumur otaknya makin hebat. Kecuali dimatikan. Nah, aku udah tua lah. Gitu ya. Secepat mungkin kaya, jangan meninggal baru sukses. Kaya cepat atau kaya, ya nanti abis ini Tanliana. Bukan soal harta, bukan soal menikmatinya. Saya bisa menikmati harta yang saya tidak miliki. Tadi siapa tuh Tanliana? Ya, harta yang saya tidak miliki, saya tidak punya ini ya, tapi fasilitas kelas 1 saya bisa nikmati. Saya tidak perlu punya private jet untuk diundang. Waktu itu salah satu pejabat naik private jet ya. Ya, oke polanya. Nah, polanya tidak menarik MB Riani untuk kita tahu. Tetapi ada banyak contoh. Orang kaya menabung dulu, baru dia pakai sisanya.
Orang miskin pakai dulu uangnya, kalau udah sisa dia menabung. Itu kebiasaan-kebiasaan yang gampang dilihat. Orang kaya investasinya ke otak, orang miskin investasi di perut. Padahal perut dikit tulangnya. Otak paling banyak tulangnya, artinya paling penting nih otak nih. Saya kasih contoh, buku. Saya bikin buku ini 100 hari, tinggalin rumah. Ada yang bilang, Pak bukunya mahal. Saya bilang, begitu kamu bilang mahal, kamu tidak akan ada effort untuk ini. Oke, nenek, yes keren, keren. Ini nenek Kediri nih keren. Ah, hebat, hebat, hebat. Ya, kalau kamu bilang mahal, kamu nggak akan ada effort untuk mendapatkannya. Saya ngabisin uang untuk sekolah nih, miliar ke guru-guru terbaik di dunia. Hidup sederhana, bahkan kadang-kadang nggak punya apa-apa. Oh, sudah beli buku di Tempo Hari. Terima kasih, terima kasih. Kemarin kami ke Kediri, ada 2 malam di sana. Di sahabat kami di Komputer Madani. Nah, jadi kalau kita bilang, mahal, nggak ada effort. Gaya hidup, menentukan, betul, Awe. Jadi misalnya, mahal nih kelasnya nih. Oh, Susiani, jadi bukunya Kelangan dan nanti hubungi hubungi sahabat saya Tony, ya. Kelanganan bahasa Jawa dan ditemukan ide ini di Jawa. Eh, mahal nih, nggak akan ada effort karena saya sudah ngeset mahal. Wah, menarik nih, menarik nih, menarik nih. Ini ilmu akan berguna buat gue nih. Berangkat saya, berangkat ke Amerika lah, ke Portugal, ke Eropa, sekolah, belajar. Apa sih rahasianya, apa ilmunya ke Australia, belajar. Kadang sampai minjem duit untuk sekolah. Langganan artinya apa nggak tahu, Friska. Nanti beli bukunya tahu. Waduh, itu. Oke, makasih Ibu Eko dia. Saya nggak panggil nenek, tapi nenek ya. Makasih. Eh, nggak lihatnya mahal lagi, sesuatu yang bermanfaat. Sekali sekolah seminggu tuh habis kadang-kadang 450 juta, ada yang seratusan juta. Saya cari uangnya. Saya ngajar, saya dapat uangnya, saya sekolah. Nggak sempet belanja harta dunia. Karena saya memilih hidup sederhana. Tetapi di saat pandemi ini semua ilmu ini berguna. Ini kayak pengalaman 20 tahun saya, ada teknik-teknik dan sebagainya di sini. Ada cara punya uang 1 miliar yang pernah saya alami dan sebagainya ada di sini. Iya, jangan cari gratisan. Mental miskin, aduh Iqbal betul. Lebih mudah mentraining orang miskin dibandingin mentraining orang bermental miskin. Ini nih, tulangnya paling banyak nih. Wah, paling banyak. Ini paling penting. Ini Allah udah kasih tahu ini paling penting nih, tulang. Isinya ini paling penting. Perut nih, nggak tulangnya cuma satu. Nah, duit dipakai untuk cuman perut. Yang ini nggak diisi. Ya, perut, sorry, mulut kenyang, otak ngantuk. Otak kita kenyang, dia bisa memberikan kita makanan seumur hidup sampai kenyang-kenyang. Iya betul, kelanggengan itu bahasa Jawa, kesenangan yang mendalam, makasih. Jadi kembali ke mindset tadi, ya. Oh ada polanya. Mungkin kalau saya ngajarin polanya banyak lah buku Millionaire Mind mengenai pattern, orang sukses ada patternnya, orang kaya ada patternnya, orang kaya berinvestasi untuk pengetahuan, orang miskin berinvestasi untuk perutnya, untuk perutnya ya. Nah, Joshua, thank you Joshua ya Kak, KBKB. Jadi ini terinspirasi dari budaya Jawa ya. Jadi artinya itu investasi di sini. Is, apa namanya? Bagaimana pemrogrammingnya? Ada teknik hipnosis. Tapi saya ingin ngasih tahu Anda, memberitahu Anda ilmu yang sederhana, ya lebih simpel yang Anda bisa pakai. Namanya self coaching. Kemampuan membimbing diri sendiri. Saya nggak mau ngajarin ilmunya, enggak. Tapi saya ingin ngajarin Anda, lu lakukan sendiri. Lu bisa memotivasi sendiri. Ya, thank you. Lu bisa menyembuhkan diri sendiri.
Jangan tergantung sama kayak saya motivator, tergantung sama coach, tergantung enggak. Lu coba pikirkan di saat pandemi ini, coba pikirkan kemampuan yang dikembangkan untuk menyembuhkan diri sendiri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan untuk membimbing diri sendiri, untuk mempercepat proses sebuah kesuksesan, ya mendapat misalnya uang lebih banyak dan sebagainya, silahkan. Ada ilmunya, ada ininya. Lalu kalau ada pola yang jelek dibuang, pola yang menghambat dirilis, dirilis. Nah, ya, sebelum saya ngomong mindset, ada tadi saya cerita, saya punya klien penghasilan sebulan 2 miliar neto. Dia bilang hidup lo enak dan jalan terus ya. Enak ya hidup lo bisa berbuat baik keliling kemana-mana. Gua punya duit tapi gua nggak bisa menikmatinya lo. Gak main-main ya. Ya, financial freedom. It doesn't mean your mind is free. Anda bilang, Pak, saya bebas keuangan. Anda bebas keuangan bukan berarti pikiran Anda pun bebas. Ya. Cecilia Gracia. Ya, ada betul dukungan keluarga Wiryani. Tetapi yang membuat Anda sukses, dukungan orang lain betul, tetapi yang memutuskan Anda sukses diri Anda sendiri. Mereka hanya pendukung, bukan penentu. Sekali lagi ya, mereka hanya pendukung, bukan penentu suksesmu, lingkungan dan sebagainya. Oke, sebelum saya ngomong mengenai materi ini, saya tutup satu cerita sebentar. Anda mungkin pernah mendengar, Anda boleh kasih jempol kalau Anda dengar kalimat ini dari motivator lah biasanya. Kalau lu mau sukses, bergaul sama orang sukses. Pernah dengar? Anda boleh kasih tanda jempol atau angkat tangan ya, gitu ya. Kalau kamu mau kaya, bergaul sama orang kaya. Oke, makasih. Anda pernah dengar itu? Oke, artinya iya, gitu ya. Kalau mau sukses, bergaul sama orang sukses. Mayuni Lestari. Saya nggak mau nyebut nama siapa yang ngomong. Kalau lu mau kaya, oke Joshua, bergaul sama orang kaya. Saya angkat tangan, saya protes. Saya punya pengalaman. Orang kaya nggak mau bergaul sama saya. Dan saya bilang enggak tuh. Susi, okay, thank you. Orang kaya ternyata nggak mau bergaul sama gue loh. Orang kaya udah bilang tuh, kalau si Chris datang masih masih hidup susah ya, lu kasih duit aja deh. Kalau dia minjem, bayangin kalau kita datang ke rumah orang kaya, dianggap mau pinjam duit. Terhina saya, tersinggung Ira Anggra ini, tersinggung saya. Nakal dulu saya set goal. Saya akan belajar ke keliling dunia. Saya akan menjadi seseorang yang berkelas ilmunya. Ya, betul Felicia. Saya mau menjadi seseorang yang hebat supaya orang kaya yang mencari saya. Wah, lu boleh menghina gue, tapi gue akan jadi orang hebat. Suatu saat lu yang main sama gue. Dan terjadi. Tapi ya udahlah ya. Lili enggak, ini cerita masa lalu. Dendamnya keliru lah. Saya sekolah, yang paling sulit makin saya sekolah. Ilmu yang paling sulit makin saya kejar. Makin mahal saya makin kejar. Saya cuma nggak demen kelas Anthony Robin doang. Menurut saya keilmuannya kurang kurang dahsyat. Saya cari guru Anthony Robin. Ada Robert Kiyosaki, saya cari gurunya. Namanya uh, uh, apa? Jadi lupa nama guru saya. Kami menyebutnya Mrs. Marsha. Gurunya Anthony Robin. Wah, keren. Gurunya Robert Kiyosaki. Saya cari, wah sekolahnya mahal bener. Felicia Doni, makasih. Misi Dewa Wutsi. Jadi, suatu saat saya berpikiran, aku akan sekolah menjadi orang yang uh, memiliki knowledge yang terbaik yang ada di dunia. Nanti orang kaya yang main sama gua. Nakal, tapi lupain lah ya. Itu masa lalu gitu. Oke, kalau sekarang udah bergeser. Jadi kembali ke tadi itu, wah ada di bawah sadar. Bereskan dulu. Thank you, Big Ken, thank you ya. Bereskan dulu. Oh,
hampir saya jadi sombong, hampir saya jadi ini, ya, Lili, banyak lah, banyak ya, CEO segala macam, tapi saya memilih hidup sederhana. Papi saya seorang beragama Buddhis, jadi di kami hidup sederhana. Jadi kami dari kecil, saya sangat tertarik hidup tidak punya apa-apa. Saya sekolah Katolik, lalu saya jadi pengagum Fransiskan, Santo Fransiskus dari Assisi. Itu pun seorang santo yang hidup sederhana. Saya happy kalau nggak punya apa ya. Uh, keliling dunia, tapi tidak harus uang, Wiriani, Oscan. Artinya saya ngajar, saya dapat uang, saya ini pergi ke Texas, kemana sekolah. Betul butuh uang, artinya itu cuma butuh ide untuk ngasilin uang. Artinya saya tidak spending beli mobil mewah, rumah mewah, tapi hidup sederhana. Dan saya ingin menjaga kesederhanaan sampai saya mati lah, gitu ya. Oke. Nah, tadi ada yang ngomong align, pikiran, perkataan, perbuatan align, selaras. Yes, itu kuncinya. Itu dulu kuncinya sebelum kita ngomong well. Tuh, pas dibuka munculnya ini. Krisna, kamu hanya bangkrut secara finansial. Kamu tidak bangkrut secara mental. Saya ngomong ke diri saya sendiri sih. Oke ya, saya mau kasih bagannya dulu. Saya mau kasih bagannya ke oke. Oke. Jadi saya nggak ngajarin kamu kaya, orang saya masih masih ini ya, gagal di situ ya. Oke, nah di sini. Uh, bukan Roy Siddhartha Halim. Kalau mau kaya bukan butuh modal, butuh action. Jadi money is just an idea. Kata kuncinya itu, money is just an idea. Roy boleh ketik, teman-teman yang lain yang boleh ketik, money is just an idea. Um, jadi orang bilang uang bukan segala macam, mereka belum paham. Money is just an idea. Really happy, thank you. Ya, money is just an idea. Ini, sorry, backgroundnya Omitovo. Money is just an idea. Ingat baik-baik, jangan salah ya. Money is just an idea, Francisca. Thank you. Yosua Saputra, it's just an idea. Jadi Iqbal, Alicia, kalau saya ke luar negeri, saya bawa uang, katakan saya kemarin ke Portugal sekolah, saya bawa uang jajan 1.000 euro, pulang tinggal 800. Money is just an idea. I can create money dimanapun gitu ya. Tapi nanti kita bahas satu-satu. Thank you ini. Nah, ini dia nih. Malasari, thank you Chandra. Oke, makasih ya. Saya senang respon. Oke. Bisa di screenshot nggak ini ya? Sebentar. Let me find. Oke. Let me find something. Oke, ini dia nih. Anda boleh ketik ulang juga, boleh. Iya, thank you Susi. Ya, Nenek Eko dia, saya Agus. Anda print, saya kasih waktu nih. Print screen. Ketik ulang juga boleh. Yes, semua. Oh, Pian. 30, di halaman 30. Yes, Lina. Action mengikuti nanti, Roy. Boleh ketik ulang nih. Sorrow and love cannot go together. Boleh print screen kalau perlu. Bukunya hubungin Tony. Oke. Oke, saya stop dulu Felicia Doni. Apa yang terjadi? Thank you Eko dia. Apa yang terjadi sehingga sorrow and love not go together? Coba. Apa yang terjadi? Oke. Ya, Joshua. Apa yang terjadi Purnama? Apa yang terjadi
Mengapa G menuliskan kalimat ini, "Sorrow and love cannot go together." Betapa banyak keberian atau kesedihan bisa menghilangkan rasa sayang. Yes, keren. Marni, apa yang terjadi? Jadi kita juga harus terbebaskan dari hukum dualitas. Ada putih, ada terang, ada hitam, ada siang, ada malam. Karena kadang love nggak terasa suruhnya betul. Jadi suruh ini tidak boleh ada di sini nih. Rasa sayang bisa menghilangkan penderitaan. Yes. Cinta tidak, ya, Elia Cahaya. Ini cakep nih. Cinta tidak mengakibatkan penderitaan. Kok keren sih. Thank you, thank you, thank you. Demen saya. Ayo. Ayo, apa yang terjadi? Sorrow cannot love, cannot go together. Ayo. Tembang kangenku iki, Dewi Asmara. Tolong omong no, aku isih ngenteni, aku masih menunggunya. Ombak lautan. Ayo, apa yang terjadi sehingga Lili happy? Sayang dua lagunya lagu ini Mandarin kalau memadamkan kebencian dengan cinta kasih, penderitaan. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan LH. Kali hatiku sedih ning hatiku. Dalam mimpi Inonan wangi atau iki isih di alam. Mata nih gak bisa diberamkan kan. Ini Putri. Ini moto wis marem hatiku. Lina lagunya oke. Abu Lora, yes you right. Itu kisah Murti. Lagunya Sayang Dua. Kalau nggak salah lagunya Huang Hun, lagu cinta, lagu Mandarin ya. Huang Hun kalau nggak salah ya, lagu aslinya. Ya, betul Pak, lagunya Huang Hun. Huang Hun ya, betul ya? Betul. Itu lagu aslinya, terus ini lagu Indonesianya gitu ya. Waduh. Cynthia Alisa. Oke. Alvin, kesedihan dan cinta beda segaris. Lu sedih banget lu, Vin. Beda segaris. Nah, gitu curhat. Cinta tergantung pribadi masing-masingnya lah Pak ya. Bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Oke. Segala sesuatu tidak bisa menderita. Oke. Ya, makasih. Kak Wijanto Wondo, baru nongol dia tadi kemana dia ya. Oke, makasih teman-teman. Banyak sekali bahasan mengenai cinta ya. Lagu ini yang membantu saya menulis. Suruh bias menghilangkan love-nya Joshua. Thank you Joshua. Thank you. Saya dengerin lagu ini tadi tuh. Ada lagu aslinya, lagu aslinya saya ini orang Hokkien yang nggak bisa ngomong Hokkien. Mama saya selalu ingetin saya, dia bilang, kamu kemanapun keliling dunia ingat satu kalimat ini. Wo pu hui qiang koi. Jadi waktu kalau saya ke Hong Kong, saya bilang, wo pu hui qiang koi. Lah kamu jawabnya pakai koi katanya. Malah jadi susah tuh gara-gara wo pu hui. Ya betul, qiang koi. Huai. Oke. Ini aslinya. Oh, 4 menit lagi. Wow, sorry. Oke ya. Ini aslinya. Saya dengerin ulang-ulang. Oh, sorry, lain lagi ya. Akhirnya adalah kata kunci penutup hari ini. Buang dulu sampah pikiranmu. Bereskan dulu sampah pikiranmu. Bereskan dulu. Kuasai ilmu sebelum menjadi sejahtera. Sebelum menjadi sukses, sebelum menjadi kaya, buang sampah pikiranmu. Nanti saya akan ajarkan teknik-tekniknya. Anda bisa lihat di YouTube saya juga ya.
Buang sampah ini supaya sorrow hilang. Yang tertinggal hanya cinta. Cinta energi yang dahsyat. YouTube-nya nanti tanya Pak Tony, Kelangenan titik Krisnamurti Kelangenan, ya, Kumalasari. Yes, yes. Cinta kepada manusia menimbulkan, sebetulnya enggak, ya. Saya merelakan diri saya menjadi budak cinta istri saya, tapi bukan berarti diperbudak. Oke, nanti ya tolong di-update ya di ruang WA. Buang sampah pikiran dulu, bereskan dulu nih. Peace, yes, peace, health, prosperity, Cahyono Pamuji. Peace, untuk peace, bucin, betul. Untuk istri saya cuma fokus sisa hidup saya sampai saya mati, dan membahagiakan istri saya sebahagia-bahagianya. Ya, kalau maminya bahagia, anak-anak akan kebahagia. Saya hanya bisa mendidik anak-anak saya tentang cinta, mencontohkan saya bahwa papinya mencintai maminya. Slave of love, kurang ajar Bu ya. Slave of love, membuang sampah pikiran. Tadi peace-nya dulu, supaya sorrow ini hilang. Well sejatinya muncul, well sejatinya. Sehingga pikiran, perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan selaras. Saat kamu selaras, alignment, performance is mudah sekali mencapainya. Nanti minggu depan kita bereskan pikiran-pikiran yang sampah yang ada di pikiran. Love is universal, ya. Orang tua, istri atau anak. Tentu istri lah, ya Joshua. Karena orang tua saya udah meninggal semua. Anak yatim piatu, Joshua. Nakal Joshua ini kan. Kalau ibunya bahagia, saya mencintai istri saya akan mengelola anak saya dengan baik. Itu tadi Joshua. Kepahitan, luka batin, Joshua, betul Joshua Saputra. Jangan izinkan luka batin terus melukaimu. Betapa banyak saya ketemu orang dia cerita mengenai luka batin dan membiarkan luka batinnya melukai dia. Edan, ngapain memikir kayak gitu? Mindsetnya disetel. Betul ada penderitaan. Coba cari penderitaannya itu apa? Penyebabnya apa yang terjadi? Apa saya tidak sempurna? Ya, saya pernah gagal menikah. Saya pernah bangkrut. Tetapi semua kejadian buruk itu menguatkan seorang Krisnamurti yang sekarang ini. Mentalnya jadi kuat dan sebagainya. Di sisa hidup saya cuma bilang, saya hanya ingin mencintai apa yang bisa saya lakukan terbaik buat istri saya. Karena istri saya akan ngurus anak-anak saya. Ini fokus saya cuma jelas satu. Oke, kami buat buku ini. Buku yang kedua kami nulis berdua. Wani Piro namanya. Lagi kami garap. Ya, ada yang saya belajar sama dia. Ada yang oke ya, hati yang ini adalah obat. Setuju sekali. Jadi lepaskan dulu. Lalu siapa yang membahagiakan Pak Krisna? Saya nggak punya apa-apa aja bahagia. Boleh Agung Nugroho untuk meditasi boleh. Tapi kenalin dulu core-nya, pola tadi ya Agung. Nanti saya ajarkan tekniknya. Kenali dulu, hari ini kita perkenalan. Oh seperti inilah, ada polanya, ada mindset yang perlu di-reset. Ya, saya nggak punya apa-apa aja bahagia tadi Roy. Makasih untuk pertanyaannya. Saya bisa membuat buku Cynthia betul orang menjadi berubah lebih baik saja udah bahagia bener. Cara melepaskan suruh ada macam-macam tekniknya nanti minggu depan kita ketemu lagi. Pertama pahami dulu apa yang terjadi dengan penderitaan itu. Tarik nafas, terima penderitaan yang diterima dengan ikhlas menguatkan. Kesusahan masa lalu yang membuat menderita. Bila kita terima dengan senang hati, dia membebaskan. Terima dulu. Pada saat Anda bisa menerima ya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, maka yang tertinggal hanya hikmah. Terus diproses kayak ngupas bawang, terus diproses sampai yang tertinggal hanya cinta. Yes. Saya selalu mengatakan pada saat saya tidak punya apa-apa, Anda memiliki dunia ini. Anda memiliki dunia ini. Ingat, sorrow and love cannot go together. Sorrow and love cannot go together. Anda bisa menerima bersyukur proses berikutnya. Oke, Cahyono. Ya.
Ya, Pak, Waktunya habis ya? sepertinya waktu kita harus memisahkan kita ya. Ya, sahabat kelas ya, tidak berasa ya waktu sejam berlalu ya. Sahabat kita yang di daerah timur waktunya lebih malam 1 jam ya, jadi kasihan mereka kemalaman. Kita lanjutkan sesi kita untuk Oke. minggu depan di waktu yang sama ya Pak ya. Terima kasih Pak Krisna untuk waktunya Ya, hari ini. bagaimana membuang suruh itu, teknik-teknik bagaimana membereskannya, ya. Jadi ada ilmunya teman-teman, tidak usah khawatir. Thank you untuk Tony yang mau organize event ini. Tony, my best friend. Ya, Yes. thank you Tony. Thank you, sahabat kelas ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Yes. Thank you Pak Tony. Terima kasih Pak. Sehat selalu, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banget.